Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wal ukhuwah fil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, syukur yang mengantarkan kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang kita anggap baik, nikmat, senang, tapi belum tentu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang kita anggap buruk, susah, tapi itu belum tentu buruk di sisi Allah untuk kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Banyak hal yang kalian benci, fahuwa khairul lakum, itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Banyak juga yang kalian sukai, padahal itu buruk untuk kalian. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada cara lain kecuali dengan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha bitakdir, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat maghrib, majelis ilmu menjelang isya, insyaallah setengah jam kemudian kita sambung kajian bulan lalu tentang hadis yang ke-7. Yang apa tuh Pak? Hadis ke-7 yang membahas tentang an Abi Tamim Ad-Dari Ad-Dausi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Qulna liman, sahabat bertanya, kami bertanya, untuk siapa? Lillah, untuk Rasul. Selesai kita bahas sampai di situ kemarin, bulan yang lalu. Kita masuk jawaban yang kedua, wali kitabihi. Ad-dinu nasihah sudah kita bahas. Lillah sudah kita bahas. Kemudian wali kitabihi, untuk kitabnya. Kalau diterjemah Al-Wafi,
Bapak Ibu rahimahullah, Arba'in Nawawi ini Mustafa Al-Bugha menuliskan keterangannya di dalam kitab Al-Wafi namanya. Kemudian kitab Al-Wafi itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka terjemah bahasa Indonesianya nasihat lillah, saya baca tadi ketulusan untuk Allah. Terjemah Al-Wafi, silahkan nanti dicari, buku bestseller. Berarti an-nasihatu li kitabihi, ketulusan untuk kitabnya. Maksudnya adalah mengimani satu, mengimani kitab-kitab Allah. Pertama kitab-kitab, berarti ada apa? Zabur, Taurat, dan Injil. Zabur, Taurat, dan Injil itu diimani. Kemudian ditutup dengan Al-Quranul Karim. Berarti bagi kita mengimani Zabur, Taurat, Injil, kemudian mengimani Quran. Jadi pembahasan kita Bapak Ibu rahimahullah, Al-Kitab, Quran. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab. Itu Al-Quran. Dzalikal kitab, itu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? La raiba fi. Kemudian hudan lil muttaqin. Al-Quran itu la raiba fi. Satu, dalam Al-Baqarah ayat 2. Nanti banyak keterangan ayat-ayat lain. Kita coba ambil Al-Baqarah ayat 2 dulu. La raiba fi, enggak ada ragu dalamnya. Jikalau kita ragu dalamnya, kita yang bermasalah, bukan Qur'annya. Entah iyo tanda berarti awak yang bermasalah. Kalau ada dalam hati ini dengan Quran, entah iya tanda berarti kita yang bermasalah, bukan Qur'annya. Quran dengan jelas mengatakan la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Fungsinya hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Maka jemaah maghrib, pengajian menjelang isya, agar Quran menjadi petunjuk. Itu yang lebih kita dalam, agar Quran menjadi petunjuk. Sebelum agar Quran menjadi petunjuk, pertanyaan satu jawab di masing-masing saja. Lah Quran di rumah awak Pak, Bu? Lah sendirian saja dalam hati. Apakah berdebu Quran tersebut? Kalau berdebu berarti jarang dipegang. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalaulah ada di rumah kaum muslimin nggak ada Quran, maka yang paling baik diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di rumah kaum muslimin nggak ada Quran. Beli HP, beli pulsa, beli paket, mampu mencari Quran satu saja nggak ada. Sudah ada, masuk pertanyaan kedua, bagaimana kondisi Quran di rumah kita? Dilihat kondisi Quran di rumah kita. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah, kita masuk kajian agar Quran menjadi petunjuk untuk kita. Karena Al-Baqarah ayat 2 mengatakan hudan lil muttaqin, dia petunjuk. Satu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Quran menjadi petunjuk. Satu, membacanya dengan baik. Membacanya dengan baik. Ibu-ibu lah baca Quran hari ini, Bu. Lalai baca Quran. Enggak perlu dijawab, diresapi saja. Bapak hari ini dah baca Quran.
hari ini sudah baca Quran atau belum? Kalau kita nggak tahu jalan ke Padang, Pak, maka kita akan mencari petunjuk jalan. Jikalau kita ada petunjuk jalan dan kita tidak baca petunjuk itu, sama dengan sesat juga. Misalkan kita nggak tahu nih jalan ke Padang, lurus sampai belokan Rantau Berangin itu kan ada petunjuk kanan, harus ke kanan mau ke Padang, tapi kita nggak baca itu petunjuk, lurus juga, sesat. Al-Quran ada dengan kita, diturunkan untuk kaum muslimin, nggak dibaca, nggak juga sampai untuk kita. Dan itu perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Kaum muslimin, Allah tegaskan dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Baca Quran itu dengan tartil. Jadi Pak, perintahnya dibaca, cara bacanya tartil. Satu, benar tajwidnya. Benar tajwidnya. Dua, benar makhrajnya. Tempat keluar hurufnya benar. Tiga, benar panjang pendeknya. Benar panjang pendek. Empat, benar baris bawah, atas dan depannya. Benar harokatnya. Satu, benar tajwidnya. Dua, benar makhrajnya. Tiga, benar panjang pendeknya. Empat, benar barisnya. No, kami pandai Ustaz. Ada Buya Hasbi yang mengajarkannya. Nah, itu tanggung Buya Hasbi itu tidak tanggung jawab saya. Ada Ustaz Rusli juga bisa mengajarkannya dan seterusnya. Yang bermasalah itu yang nggak mau belajar. Yang bermasalah itu yang nggak mau belajar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada komitmen diri saya harus pandai baca Quran dengan tartil. Udah tua ya belajar. Karena kata orang belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Itu satu. Karena apa? Al-Quran bahasa Arab, kalau tidak hati-hati, perubahan artinya sangat besar. Perubahan artinya sangat besar. Surat An-Nisa, wa qulu qawlan apa? Sadida, syadida. Dalam Quran itu wa qulu qawlan sadida. Simnya tidak pakai titik. Sim tipis, sim kecil kata orang pasir. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik-baik. Itu perintahnya. Jika terbaca wa qulu qawlan syadida, berbicaralah dengan kasar. Coba lihat itu. Artinya sudah berubah dari baik menjadi kasar. Ada seorang yang tidak mau belajar dengan guru, belajar dari buku. Akhirnya salah dan fatal. Dia baca kitab, apa kitabnya? Habbatus Sauda, Daun min kulli da. Jinten hitam itu obat segala penyakit. Habbatus Sauda, jinten hitam. Huruf H, huruf Ba. Karena di situ udah lama koyak, dia baca Hayyatus Sauda. Maka berubah menjadi Hayyatus Sauda, itu artinya ular hitam. Semestinya bacaannya Habbatus Sauda, berubah menjadi
Hayyatus sauda, habbatus sauda, jintan hitam. Hayyatus sauda artinya ular hitam. Datang orang berobat dikasih ular hitam, pertama mati kena gigit. Makanya perlu juga belajar itu dengan guru. Tapi ini bukan pada posisi belajar dengan guru, pada posisi membaca Quran hati-hati. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kami yang susah Ustaz, lidah agak berat. Ada satu kaum nggak bisa bilang huruf ain. Ada satu kaum nggak bisa jelas menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, begitu dan seterusnya. Ada yang tidak bisa nyebut sim, nyebut ustaz, dan seterusnya. Ketahuilah Bapak Ibu rahimahullah, barang siapa yang belajar, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan untuk mendapatkan yang baik. Dan Allah memberikan dua kebaikan. Satu susah, yang kedua belajar. Yang parah tuh nggak mau belajar. Saya dulu dengar di masjid silaturahim ini ada belajar tartil Al-Quran surat apa? Surat Yasin. Masih jalan kah? Nah, itulah dia gambarannya. Nggak ada jalan. Itulah gambar. Ini mohon maaf saya Pak, mohon maaf. Kalau dites satu-satu Al-Fatihahnya nih oleh imam, Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah itu ruknun min arkanis salat, rukun salat. Rukun salat. Nanti atau besok cari imam. Store Al-Fatihah saya, benar nggak? Store Al-Fatihah, benar, itu dulu. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, Quran agar menjadi petunjuk untuk kita dibaca. Jangan sampai berdebu di rumah. Udah saya sampaikan, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika mampu, bukan jika mampu, harus tambah hafalannya. Berarti apa? Dihafal. Hati akan hidup yang di dalamnya ada hafalan Quran. Ini dangdut yang dihafal. Apa joget lah kemana poi? Apa lagi yang dihafal? Dangdut, apa lagi? Macam-macam. Enggak tahu lah saya contohnya mulai. Yang dihafal tuh Quran Ibu, agar dia hidup. Kita mulai sholat umur 15 tahun. Sekarang umur saya 40 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Trikul itulah yang diulang-ulang terus. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau dia sholat subuh sendirian, qul huwallah dengan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sholat zuhurnya, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul huwallahu ahad. Sholat maghrib nanti berubah sedikit, inna a'tayna. Sah, sholatnya sah. Tapi lemah betul kita dengan Quran, gak ada hafalannya bertambah. Gak ada hafalannya bertambah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, gak dapat menghafal satu baris, hafal setengah baris. Gak hafal setengah baris, hafal satu kata. Yang jelas setiap hari ada saya menghafal Quran. Bisa Pak? Bore anggu umpat anggu bisa tak anggu ino. Mohon maaf, agar beri semangat saja. Saya di Mesir ngapal Quran, dah hafal 10 juz. Sekarang saya ingin mencoba menambah hafalan. Saya sekarang menghafal juz 27. Udah tua.
Waktu kuliah bisa menghafal 1 halaman, 2 halaman 1 hari. Hari ini coba menghafal karena kegiatan sudah tidak banyak. Coba menghafal, alhamdulillah. Hafal pagi, hafal sore, besok paginya hilang semuanya. Tapi dicoba terus menerus. Hafal 10 ayat Pak, besok diulang setengah ayat pun tidak ada yang ingat. Tapi motivasi diri saya harus hafal. Tambahan dari hafalan kuliah kemarin. Alhamdulillah, wattur. Setelah wattur wan najmi idza hawa. Sekarang sedang menghafal, mencoba menghafal iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu rahimahullah? Yang penting mau. Biarlah kita hafal pagi lupa sore, besok pagi ulang balik. Biarlah hafal sore ini besok lupa, malamnya ulang balik. Namanya Al-Quran. Allah tidak melihat hasilnya. Yang dilihat Allah adalah usahanya. Karena saya sering mendengar bapak-bapak dan ibu-ibu, lupotoroy na ustad. Memangnya lupotoroy agar kita kembali dan kembali lagi untuk menghafalnya. Kalau ingat terus, kita tidak akan kembali menghafalnya Bapak Ibu rahimahullah. Ada orang tulang gajah, ibu-ibu tua sekali, tua sekali. Dia datang kepada saya, Baihaqi, saya hari ini sedang menghafal amma yatasa'alun. Orang kita di atas 65 tahun umurnya sedang menyebutkan ke saya hari ini sedang menghafal An-Naba amma yatasa'alun. Masya Allah, orang tua. Bapak Ibu rahimahullah. Yang ketiga, memahaminya dengan baik. Jadi Quran itu dibaca, setelah dibaca tambah hafalannya, kemudian juga ada perintah untuk dipahami. Kalau dipahami Quran itu dengan baik Bapak Ibu rahimahullah, menjadi petunjuk untuk kita. Kalau dipahami. Wirid Yasinnya malam apa? Ada wirid Yasinnya apa? Malam Jumat wirid Yasin. Semua baca Yasin. Ya. Dan yakin saya banyak yang hafal Yasin. Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, yang tua-tua hafal Yasin. Tapi Bapak Ibu rahimahullah, apakah kita ngerti yang kita hafal itu? Ini pertanyaannya. Apakah kita paham yang kita baca itu? Seandainya kaum muslimin hafal dan mengerti surat Yasin saja, insya Allah dia akan takut. Insya Allah dia takut. Apa contoh surat Yasin Pak? Ayat kita ambil satu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala kilun. Kan begitu? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Dalam surat Yasin dikatakan orang yang dipanjangkan umurnya, orang yang bertambah umurnya 10 jadi 20, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ini surat Yasin. Nunakkishu fil khalq, pasti ciptaan yang di tubuhnya berkurang. Dulu giginya 24, karena umurnya bertambah menjadi giginya 4. Makan kiri kanan saja gol. Dulu matanya 2, sekarang harus menjadi 4. Kalau ini bertambah, bukan berkurang, bertambah matanya. Kesana udah nggak nampak. Dulu orang berbisik di situ, dia dengar. Sekarang orang dia udah manggil dia teriak. Apa tadi?
yadin. Abu betul oleh dengan tangan. Itu surat Yasin menggambarkan kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika berkurang itu afala ta'qilun. Pikir baik-baik, udah banyak yang kurang itu. Gigi udah kurang, pendengaran udah kurang, telinga udah kurang, mata udah kurang dan seterusnya. Pikir. Bontalai mati. Jangan dong aja sobi orang tu dapat apa kau bertambah tua bertambah belinyang. Cemeh katanya. Banyak tuh orang yang kau semakin tua semakin berminyak kau pak. Nekan lain semakin berminyak kau pak. Quran yang menyebutkannya semakin berumur apa? Semakin berkurang ciptaan yang ada di dalam diri ini untuk berpikir. Atau lain pula semakin tua semakin menjadi etongan. Baca Yasin tiap malam, baca Yasin tiap Jumat, malam Jumat, hafal waman nu'ammirhu nunaqisu fil khal, hafal dan seterusnya. Tapi karena nggak paham, ijon tong pertama belinyang rasul, ijon tong semakin menjadi rasul udah umur. Ingat Bapak Ibu rahimahullah, Quran untuk dipahami. Quran itu untuk dipahami. Satu, untuk dibaca. Dua, untuk dihafal. Tiga, untuk dipahami. Maaf Pak ya, ada yang lengket. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita baca Quran, kalau kita menghafal Quran tapi kita tidak mau memahami Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Allah katakan, kenapa mereka tidak mau memahami Quran? Kenapa mereka tidak mau memahami Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mau memahami Quran? Am ala qulubihim aqfaluha. Hati-hati itu akan dikunci, ditutup. Apabila hati dikunci berarti tidak turun petunjuk, tidak dapat hidayah, gak sampai hidayah. Kenapa? Quran tidak dipahami dengan baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah tidak alasan Ustaz mengerti bahasa Arab Ustaz. Kan begitu alasan kita. Maka di rumah kita ada Quran terjemah. Tidak ngerti baca Quran terjemah, maka beli kitab tafsir. Yang sederhana saja, ada tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya itu ada 4 jilid. Ya. Ada tafsir Jalalain, itu yang kecil-kecil. Yang lain-lain tak usahlah panjang-panjang, besar-besar. Kalau saya baca nanti tafsir fi zilalil Quran, bahasa Arabnya saja udah 6 jilid. Kalau diterjemahkan berapa jilid nanti jadinya, dan seterusnya. Ada yang dipakai pesantren itu Sofwatut Tafasir, tafsir. Malas juga baca buku, baca tafsir. Hadirkan seminggu sekali kajian tafsir. Setelah caru untuk nggak ada telai. Hadirkan seminggu sekali kajian tafsir. Kajian tafsir Al-Fatihah selesai. Kajian tafsir Yasin selesai. Kajian tafsir apa selesai. Agar tahu kita isi Quran itu apa. Macam ini kan sebulan sekali hadis. Hadirkan sebulan sekali atau seminggu sekali kajian tafsir dan seterusnya. Itu 3. Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat dan yang kelima. 4 dan 5. 4 mengerjakan perintahnya, 5 meninggalkan larangannya.
agar dia jadi petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita jika kita kerjakan perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. 4 dan 5. Bapak Ibu rahimahullah, kita ingin mencoba mengamalkan Quran ini seperti para sahabat dan sahabiat mengamalkannya. Saya ulangi, kita ingin mencoba mengamalkan dan meninggalkan. Kalau mengamalkan berarti perintah, meninggalkan berarti larangan. Mengamalkan dan meninggalkan perintah dan larangan Al-Quran ini seperti para sahabat mengamalkan dan meninggalkan perintah dan larangan dalam Quran tersebut. Kita ambil contoh perintah, kita ambil contoh larangan dalam Quran yang langsung dipraktekkan oleh sahabat. Ali Imran ayat berapa itu ya? Tapi yang jelas juz keempat. Ayat pertama di juz keempat. Jadi tolong dibantu nomor ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dengan yang paling kamu cintai, dengan yang kamu cintai. Konteks ayatnya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai berinfak dengan yang kalian cintai. Kita tidak dapat kebaikan sebelum kita berinfak dengan yang kita cintai. Coba apa yang ada di kepala kita sekarang? Kita renungkan apa yang ada di kepala kita, di pikiran kita. Apa Bu? Menginfakkan yang kita cintai. Ibu, apa yang ibu cintai? Jangan suami diinfakkan Bu. Kalau di suami itu disuruh nikah balik. Kalau ibu-ibu itu yang dicintai, yakin saya, yang kunyang-kunyang di sikoko, ya enggak? Yang kunyang-kunyang di liye, yang kunyang-kunyang di perhiasan, kata singkatnya. Kalau awak jantan kau apa yang awak cintai Pak? Mobil kita, apa lagi? Kebun kita. Macam-macam. Ini ada ayat. Apa yang ada di pikiran kita dengan ayat itu? Tapi Bapak Ibu rahimahullah, ketika ayat ini turun, Talhah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya kebun korma di samping Masjid Nabawi ini. Saya cinta dengan kebun itu ya Rasulullah. Di kebun itu ada air. Kota Madinah gersang, kebun saya ada air ya Rasulullah. Saya cinta dengan kebun itu. Ayat turun ya Rasulullah, dan saya menginginkan kebaikan, maka kebun itu saya infakkan. Itu contoh sahabat mengerjakan perintah. Awak ngetolok macam Talhah Pak, paling minimal jangan kedekut. Bahasa Pasir kedekut tuh korode. Bahasa Indonesia korode tuh pilih. Kalau bahasa kampung kami sebut tiah naon, ino tekelot tiang. Itulah parah bahasa. Kalau ino pakai ino tekelot tiang kan, itulah parah. Ada orang sangat pelit tuh Pak, minum madu pun untuk dirinya pakai betu kan samyang. La ilaha illallah. Itulah badek itulah. Itu sahabat melakukan
melaksanakan perintah. Oke, tadi saya janjikan larangan. Ketika Al-Maidah turun, surat ayat di Al-Maidah turun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar yang memabukkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya yang memabukkan khamar, yang menghilangkan pemikiran, khamar apapun jenisnya. Saya nggak tahu nama-namanya, yang jelas yang memabukkan, sederhana begitu. Wal maisir, judi apapun jenisnya, walaupun taruh jongkok. Walaupun apa Pak? Taruh jongkok, bahasa awalnya taruh menyangkong. Itu judi. Beko dibahas balik, Ustaz. Kan apa namanya, happy aja Ustaz, senang-senang saja. Enggak ada. Sesungguhnya khamar, judi, azlam, ansab, rijsun, najis, min amali syaitan, dari kerjaan syaitan, fajtanibu, hilangkan, jauhkan. Apa yang ada di pikiran awak Pak? Kan begitu ya. Adalah jawaban, Ustaz, malam-malam nona tidur mau koci-koci taruh kopi. Masih banyak tuh saya dengar itu. Atau main raket, siapa kalah apa membayar bola. Itu judi benar. Judi itu definisinya Pak, yang menang dapat untung, yang kalah mendapat rugi, itu judi. Sekecil apapun, nggak ditulisnya begitu, tidak ditulisnya banyak, enggak. Definisinya cuma menang dapat untung, kalah dapat rugi. Bayar bola berarti untung, yang membayar rugi, keluar duitnya, judi. Main futsal, kalah bayar lapangan, judi dan seterusnya. Apa yang ada dalam pikiran kita? Bapak Ibu rahimahullah, sahabat Bapak Ibu rahimahullah, ketika ayat ini turun, sahabat itu Bapak Ibu kita pahami dulu, mereka itu terbiasa minum khamar sebelum ayat ini turun. Makanya pengharaman khamar itu 4 tingkatan. 4 kali ayat turun, 4 tingkatan. Pertama sedikit manfaat, kemudian ayat keduanya apa namanya, sholat nggak boleh, mabuk dan seterusnya. Keempat baru rijsun, najis. Ketika ayat ini turun Bapak Ibu rahimahullah, para sahabat mengambil bejana-bejana khamar mereka dari rumah dan membuang khamar tersebut ke jalan-jalan kota Madinah, sehingga jalan kota Madinah basah disebabkan khamar yang dibuang. Nggak ada mereka jawab, ya Rasulullah, habiskan yang di rumah kau dulu, tanggung. Nggak ada. Ya Rasulullah, ini Nabi bisa berpikir dari Rasulullah kalau ini minum khamar. Nggak ada. Awak kan kadang-kadang lagi itu, aku kalau hidup ngisok bisa pikir dulu. Bulan puasa kamu bisa. Saya tidak menyamakan khamar, cuma menyamakan cerita saja ya. Nanti salah tangkap. Saya tidak menyamakan itu dengan khamar, tapi cuma menyamakan cerita saja. Bapak Ibu rahimahullah, begitulah sahabat melaksanakan perintah Quran dan meninggalkan larangan Quran. Yang terakhir, agar Quran itu menjadi petunjuk, ajarkan kepada yang lain. Ajarkan kepada yang lain. Minimal Pak, ajarkan anak kita. Yang sudah punya cucu, ajarkan cucu. Pak, Bu, buat janji diri, anak saya harus pandai Al-Fatihah
harus pandai Quran dari ayahnya. Jangan kasih orang lain. Udah bunyi. Cucu saya harus pandai baca Quran, baca Al-Fatihah dari kakeknya, dari neneknya. Kenapa? Setiap mereka baca Quran, pahalanya untuk kita, enggak untuk yang lain. Ini kita kasih kepada yang lain, Pak. Dapatlah pahala anak itu kepada guru-guru agamanya. Janjikan pada diri Bapak Ibu rahimakumullah, anak dan cucu kita belajar Quran dari ayah dan kakeknya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.